از نور پاک قرآن صبح صفا دمیده. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwa kebanyakan dari antara kalangan jin dan manusia menjadi penghuni neraka. Hal ini disebabkan karena sedikitnya hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar-benar bersyukur kepadanya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada kesempatan inilah kita akan membahasnya dalam program Lafaz Al-Masih dalam tema penyebab manusia menjadi penghuni neraka dan dalam kaitannya dengan wakaf hidup. Bersama saya Yudi Wahyudin dan juga narasumber kita Maulana Saifullah Ahmad Farouk yang akan menyampaikan, mendiskusikan dan membincangkan masalah ini sehingga kita bisa dapat memahami sebaik-baiknya dan kemudian dapat menghindarkan diri dari setiap keburukan. Baik, kita akan sapa terlebih dahulu narasumber kita. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu kembali untuk bisa mengupas bagaimana penyampaian dari sabda-sabda dari Hadrat Masih Maud Wassalam sehingga kita bisa memahami kedalaman hikmah dari penyampaian beliau, insyaallah Maulana ya. Insyaallah. Selanjutnya kami persilahkan Bapak untuk seperti biasa menyampaikan seperti apa kelengkapan atau apa yang disampaikan oleh Hadrat Masih Maud Wassalam berkenaan tentang tema yang tadi disampaikan di awal, penyebab manusia masuk neraka, mengerikan sekali, dan apa kaitannya dengan wakaf hidup. Barangkali Maulana bisa menyampaikan lebih dahulu. Silakan Maulana. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang penyebab kebanyakan manusia masuk neraka dan masalah wakaf hidup ini, Hadrat Masih Maud Wassalam beliau bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 180, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh kami benar-benar jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Jika manusia tidak mewakafkan hidup untuk Allah Ta'ala, maka dia harus ingat bahwa untuk orang-orang seperti itu Allah Ta'ala telah menyediakan neraka jahanam. Dari ayat ini dengan jelas diketahui sebagaimana yang dianut atau difahami sebagian orang yang berpikiran dangkal, bahwa setiap orang pasti akan masuk ke dalam neraka adalah salah. Ya, memang tidak diragukan lagi bahwa sedikit orang yang sama sekali terpelihara atau terbebas dari hukuman neraka. Itu bukan hal yang mengherankan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit dari antara hambaku yang bersyukur. Surah As-Saba ayat ke-14. Malfuzat jilid kedua halaman 100 sampai 101. Ini sabda Hadrat Imam Mahdi Wassalam ya tentang bagaimana atau memang ya banyak orang yang masuk neraka kalau mereka tidak betul-betul mewakafkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada dua hal ya, orang yang mewakafkan dirinya artinya bahwa mereka adalah orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini mengingatkan kita dengan satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain, yang relate atau yang berhubungan dengan ayat ini yang senada, seperti Allah Ta'ala jelaskan di dalam surah At-Taubah 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah
fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurah wal Injil wal Qur'an wa man aufa bi'ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bi wa dzalika huwal fawzul azim. Ini surah At-Taubah 112. Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli ya dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Nah, ini kata kunci tadi tentang wakaf ya, tentang wakaf itu kan artinya kita penyerahan diri secara total atau menjual diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah taala sini menyatakan innallaha ashtara minal mu'minina. Allah telah membeli dari orang-orang mukmin ini anfusahum wa amalahum bi anna lahumul jannah. Jadi Allah menukar kehidupan kita ini ya dengan apa? Dengan surga. Nah, jadi ini yang dikatakan dengan berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan kata lain adalah wakaf tadi. Nah, ini akan menyelamatkan seseorang dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat penjelasan Hadrat Masihul Maud Wassalam ya, beliau di dalam sabda yang lain, beliau menjelaskan kehidupan seorang mukmin sejati, ya sabda beliau adalah kehidupan yang diwakafkan untuk Allah. Ya, ia makan, tidur, dan bekerja hanya untuk memperoleh keridhaan Tuhan atau keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sabda beliau hakikat kehidupan seorang mukmin itu adalah hakikatnya adalah untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejatinya kita hidup di dunia termasuk yang tadi beliau sampaikan makan, tidur, bekerja. Ini dalam rangka tadi bahwa memang jiwa kita, diri kita itu sudah kita jual, sudah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita menjalani kehidupan ini ya, makannya, minumnya, bekerjanya semata-mata untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka sebetulnya inilah ya cara, inilah jalan yang Allah taala sediakan supaya bagaimana seorang hamba, seorang manusia ini selamat dari kehidupan neraka. Kira-kira seperti itu. Ya. Dari hal ini Maulana tadi menyebutkan bahwa bagaimana bisa meraih surga, bisa selamat daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala atau penderitaan yang ia akan dapatkan ketika ia menghindarkan diri dari petunjuk Allah taala adalah dengan menjadi mukmin yang sejati. Iya. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kondisinya demikian, bagaimana kita bisa meraih atau memiliki sifat-sifat atau tanda-tanda menjadi seorang mukmin yang sejati itu? Dalam kata lain, bagaimana kita bisa melatih diri sehingga di dalam upaya untuk tadi kesimpulannya mewakafkan hidup, ya, dalam hal-hal apa saja kita bisa menjadikan sifat tersebut dapat dimiliki oleh kita untuk meraih ciri sebagai mukmin yang sejati itu. Ya, ini bahasan yang menarik ya, karena ini kaitannya tadi dengan yang awal bahwa orang yang tidak mewakafkan dirinya, artinya orang yang tidak betul-betul menjalankan perintah Allah itu, maka bagian mereka itu adalah neraka. Maka untuk sampai ke sana, bagaimana cara kita melatih diri, bagaimana kita membimbing diri kita sendiri berdasarkan petunjuk Allah Ta'ala supaya kita tidak termasuk ke dalam golongan yang tadi ya, supaya kita menjadi mukmin sejati. Maka kaitannya dengan wakaf tadi ya, ada beberapa hal, misalkan paling tidak ada 4 yang dijelaskan oleh beliau ya alaihissalam dan juga para khalifah. Bagaimana ciri-ciri, bagaimana kita melatih untuk menjadi seorang wakifin ya, baik secara khusus ya maupun wakifin secara umum sebagai seorang mukmin dan muslim yang baik. Yang pertama adalah menegakkan syariah Islam, menegakkan agama Islam ini secara kafah, secara sempurna. Artinya bahwa Islam itu bukan hanya sebuah identitas, bahwa Islam itu bukan hanya sebuah pengakuan, Islam itu bukan hanya sekadar melengkapi kehidupan kita dengan sebuah keyakinan semata, tidak. Tapi
Islam yang kafah, Islam yang sempurna artinya bahwa setiap bagian daripada Islam yang diajarkan oleh hadrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pada zaman ini dihidupkan kembali hadrat Masih Maud Wasallam, betul-betul kita amalkan, ya, bahwa bagaimana menjadi Muslim yang baik itu, maka contoh kita, teladan kita adalah kita melihat contoh-contoh dari hadrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadrat Imam Mahdi SAW dan juga para sahabat radhiyallahu taala anhum. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, ada bagian, ya, wakaf yang khusus. Kalau tadi kan artinya semua orang juga akan sebagai orang Muslim, ya, dia akan menjalani kehidupannya sebagai Muslim. Maka jadilah Muslim yang hakiki, jadilah Muslim yang sejati. Yang kedua, ya, dari Muslim yang umum ini ada sebagian yang secara khusus mereka juga mewakafkan kehidupannya. Mereka mengorbankan kehidupannya itu secara khusus, tenaga dan waktunya. Untuk apa? Dalam rangka yang pertama tadi, untuk secara khusus mereka, ya, mengajarkan, mentablighkan atau mendakwakan Islam, kemudian mengajak masyarakat, mengajak dunia kepada Islam yang hakiki. Jadi yang pertama adalah ini menjadi perilaku barometer seorang Muslim secara umum. Yang kedua, ada sebagian yang mewakafkan hidupnya secara khusus untuk terlaksananya yang pertama tadi. Ya, ini yang dikatakan dengan wakaf diri atau wakaf zindagi di dalam jemaat kita. Kemudian yang ketiga, ini lebih khusus lagi, bahwa di dalam kaitannya untuk kita bisa mencapai kehidupan yang wakaf yang hakiki dalam pandangan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menuntut satu pengorbanan dari kita sekalian, baik secara individu, ya, seorang mukmin, maupun secara community, ya, secara komunitas, secara kolektif, bahwa apa yang dituntut oleh Allah adalah pensucian jiwa. Ya, dalam rangka pensucian jiwa ini, ya, ketika seseorang, tentu ini kan ada level, ada tahapan-tahapan untuk sampai ke sana. Maka pensucian jiwa ini kan tidak bisa kita sendiri. Harus ada yang membimbing, harus ada yang mengajak, harus ada yang mengingatkan. Dan yang keempat adalah ketika tahapan 1, 2, kemudian 3 ini sudah ada, ya, maka ini kita bisa menjadi teladan, bisa menjadi contoh untuk masyarakat pada umumnya, untuk yang lainnya. Nah, jadi tadi bagaimana, ya, usaha-usaha apa yang harus kita lakukan? Tentu paling tidak, ya, kalau kita baca penjelasan dari Hadrat Imam Mahdi, para khalifah, paling tidak 4 inilah yang harus ada di dalam diri kita sebagai seseorang yang terus berusaha untuk menjadi mukmin yang sejati, untuk menjadi Muslim yang hakiki di dalam pandangannya Allah Subhanahu wa taala tadi. Ya, baik. Akhirnya seperti menjadi sebuah daya tarik kepada suatu kesadaran bahwa bagaimana dari sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, rahmaniyat rahimiyatnya, sehingga kita bisa merasakan dari awal sebenarnya apa yang kita sudah nikmati, dan memang sudah banyak sekali nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala anugerahkan kepada kita. Maka dari situlah kita barangkali akan merasakan dan menapaki jenjang-jenjang level keimanan tadi, level kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala tadi. Barangkali demikian, Maulana, ya. Nah, selanjutnya menarik nih. Ketika dalam hubungannya antara akibat yang disebabkan oleh siapa yang mengikuti perintah Allah taala, siapa yang mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, daripadanya ada ketentraman, daripadanya ada penderitaan. Nah, ketika melihat kondisi demikian, ya, sebaliknya bagaimana tadi disampaikan bahwa Hadrat Masih Maud Wasallam menyampaikan bahwa sebagian besar penghuni neraka ini adalah dari kalangan jin dan manusia. Ya, seperti apa Maulana menjelaskan kok bisa seperti ini? Ya, justru kebanyakan dari kalangan jin dan manusia. Ya, bagaimana penyebabnya dan apakah mereka benar-benar tidak menyadari bahwa mereka, atau termasuk kita juga nih, golongan manusia juga, ya, tidak menyadari akan karunia Allah Subhanahu wa taala untuk bagaimana menapaki sarana atau jalan yang ditunjukkan Allah taala untuk mencapai surganya itu. Bagaimana Maulana bisa menjelaskan? Ya, ini menjadi satu
menjadi satu permasalahan yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menapaki kehidupan yang sesuai dengan tuntunan Allah dan apa yang mesti kita hindari. Yang pertama tadi disangkut pautkan dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang Rahmaniyah dan Rahimiyah. Dan apakah itu ada kaitannya, kok bisa manusia dan jin itu masuk ke dalam neraka? Dalam kaitannya dengan Rahmaniyah dan Rahimiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita bisa membaca di dalam penjelasan para khulafa kita, tafsir-tafsir ya, bahwa Rahmaniyah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sifatnya sangat-sangat umum. Jadi siapapun, makhluk apapun ya yang Allah Ta'ala ciptakan, maka itu akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan berikan rezeki, Allah akan berikan kehidupan kepada mereka tanpa diminta. Ya. Nah, kemudian dalam sifat Rahmaniyah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, Allah Ta'ala juga memberikan pilihan kepada manusia khususnya. Karena yang akan dimintai pertanggungjawaban adalah manusia dan jin ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-Qur'an seperti itu. Kalau makhluk-makhluk yang lain, mungkin pohon dan lain sebagainya, itu tidak ada diperintahkan beribadah seperti halnya jin dan manusia. Nah, maka di dalam surah Al-Baqarah 256, Allah Ta'ala menyatakan, La ikraha fiddin, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu samiun alim. Jadi Allah Ta'ala menyatakan la ikraha fiddin. Sekalipun Allah Ta'ala setelah memberikan satu guidance, satu bimbingan yang jelas ya, tapi di sana dinyatakan la ikraha fiddin. Jadi manusia ini tetap diberikan pilihan, jin dan manusia tetap diberikan pilihan, tidak ada paksaan di dalam agama. Qad tabayyana rusydu minal ghayy, karena mana petunjuk ya, mana jalan kesesatan itu sudah jelas, sudah nyata. Ya, maka barang siapa yang mengikuti yang mengikuti petunjuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka akan mendapatkan surga, akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Sebaliknya, yang menyebabkan jin dan manusia tadi ke dalam neraka ini adalah mereka yang tidak mengikuti jalan rusyd. Jadi mereka yang mengikuti kepada jalan ghayy. Maka Allah Ta'ala juga dalam ayat yang dikatakan ashabus shimal dan ashabul yamin. Golongan kiri dan golongan kanan. Golongan kanan itu adalah ya dengan tadi mereka yang mengikuti kepada jalan rusyd, petunjuk. Dan ashabul shimal itu golongan kiri adalah mereka yang mengikuti kepada jalan yang ghayy. Jadi Allah Ta'ala dengan Rahmaniyah ini memberikan pilihan kepada kita. Dengan segala konsekuensi Allah Ta'ala sudah terangkan. Kalau kalian mengikuti ini maka akibatnya seperti ini. Kalau kalian tidak mengikuti maka akibatnya seperti ini. Nah, sekalipun demikian, dalam sifat yang kedua, sifat utama Allah Ta'ala adalah Rahimiyah. Ketika manusia ternyata pilihannya adalah tidak sesuai, atau dia memilih jalan kiri, atau dia memilih jalan kesesatan di dunia ini, maka sebagai manifestasi, sebagai pengejawantahan dari sifat Allah Ta'ala Rahimiyahnya ini, maka Allah Ta'ala juga tetap akan memberikan hadiah kepada mereka. Akan memberikan ganjaran kepada mereka. Tetapi berbeda dengan orang yang sejak di dunia itu mengikuti jalan rusyd, maka mereka langsung mendapatkan surga. Tapi bagi orang yang memilih jalan ghayy, terpaksa bagi mereka itu harus mampir dulu ke neraka. Kan gitu ya, ke neraka. Nanti baru setelah mereka bersih dan sebagainya, baru mereka akan diangkat melalui sifat rahimiyahnya Allah ke dalam surga, dan mungkin nanti akan terpaut selisih waktunya yang lumayan jauh sesuai dengan dosa atau kesalahannya masing-masing. Gitu. Iya, menarik ya, bahwa di satu sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung menganugerahkan kepada manusia tanda rahmatnya, dan manusia langsung merasakan surganya, manusia langsung merasakan ketentramannya. Tetapi di sisi lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan tanda lain di mana manusia perlu melewati penderitaan-penderitaan sebelum sampai kepada kemurnian daripada ketentraman di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Nah, berkenaan tentang hal ini, sebenarnya apakah kita memang di dalam cara bersyukur ya? Karena tadi saya mendengar di awal tadi, kenapa manusia menjadi menjadi penghuni neraka disebabkan mereka merupakan makhluk yang benar-benar tidak bersyukur.
Iya. Ya, tentu saja kita tidak perlu menunggu sampai di akhirat sana mensyukuri bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan kita kemana. Kan tetapi tentu dari saat sekarang kita mensyukuri bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ketentuannya untuk kita. Nah, untuk itu Maulana bisa menjelaskan barangkali sedikit berkenaan tentang hal ini, bagaimana agar langkah-langkah atau cara-cara kita bersyukur langsung menyampaikan kita kepada kemurnian menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, dalam hal ini tentu contoh yang terbaik ya. Karena kata lain dari syukur itu sebetulnya kan iman. Maka di dalam satu ayat dikatakan imma syakuran au kafuro. Kan jadi syukur itu juga disandingkan dengan kufur. Artinya kalau syukur dibandingkan dengan kufur, artinya sebetulnya kalimat lain dari syukur itu adalah juga iman. Nah, jadi bagaimana supaya kita menjadi orang-orang yang bersyukur dalam kaitan ini adalah bahwa bersyukur dalam kaitannya iman, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan apa yang kita butuhkan ya hidup di dunia ini tanpa kita minta melalui sifat rahmaniyahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di dalam memanfaatkan apa yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cara terbaik kita adalah melihat contoh. Siapakah sih contoh terbaik kita ini? Tidak lain adalah hadrat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau misalkan dalam hal ini mengamalkan kepada tadi ya yang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu, beliau pada siang hari ya beliau hidup sebagai seorang manusia pada umumnya, beliau bekerja dan sebagainya. Ketika terancam beliau juga membela diri dengan berperang dan sebagainya. Ketika malam beliau juga betul-betul beribadah. Beliau membaktikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa. Ini kan contoh yang kelihatannya sederhana, tapi inilah contoh yang kemudian ditiru, diteladani oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, sehingga yang tadinya mereka itu tidak mengenal syukur, mereka tidak mengenal iman, mereka tidak mengenal siapa Allah Ta'ala, mereka tidak mengenal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan contoh-contoh yang seperti ini, dengan teladan yang langsung ya dari hadrat Rasulullah SAW itu, dengan tarbiyat yang langsung dari beliau, maka kemudian itu menjadi berubah. Ya, bagaimana dari setiap ucapan, ya tingkah laku, kehidupan personal pribadinya, kehidupan tetangganya, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara dan sebagainya. Maka ketika itu maka orang-orang mukmin ini betul-betul menjadi orang yang syakuro, menunjukkan kesyukurannya itu sebagai makhluk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman. Ya. Kenapa mereka bersyukur? Karena banyak tadi ya orang-orang yang sangat sedikit ya orang-orang yang beriman, orang-orang yang bersyukur kepada Allah, sehingga yang sedikit inilah kemudian yang terselamatkan. Sebagian besarnya bagaimana? Sebagian besarnya mereka tidak menyadari. Ya, maka karena sesuatu itu adalah fadlum minallah ya, bahwa beriman kepada Allah, bisa bersyukur kepada Allah dan juga karunia Allah Subhanahu wa taala, maka caranya adalah betul-betul menggunakan setiap potensi, setiap kemampuan yang kita miliki ya, jasmania, rohania, batinia ya, jisim kita ini dalam rangka pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dicontohkan oleh hadrat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang dicontohkan oleh hadrat Imam Mahdi alaihissalatu wassalam. Bahkan Imam Mahdi luar biasa sudah memberikan contoh-contoh yang hidup kepada kita sekalian sampai hari ini melalui para khalifahnya, bagaimana kita mesti menjalani kehidupan itu secara sempurna, secara baik. Baik, Masya Allah Maulana, ternyata pada akhirnya kita kembali kepada keteladanan agung dari baginda Rasulullah SAW. Wujud yang nyata, wujud yang sama-sama sebagai manusia, yang merupakan penerusnya. Kita sudah diperkenalkan kepada wujud Hazrat Imamuz Zaman, Hazrat Masih Maud SAW, yang saat ini dilanjutkan dengan para khalifahnya, sehingga bagaimana cara kita bersyukur dari yang sekecil-kecilnya hingga sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa sekali ketersambungan, keterkaitan, dan cara tentu saja dan upaya kita untuk bisa mencapai kedekatan dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah Maulana atas penyampaian dan penjelasannya yang luar biasa. Mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang
kita akan mendapatkan kembali kesempatan untuk dapat berdiskusi lebih dalam dan lebih mendapatkan hikmah-hikmah yang akan meningkatkan keimanan serta kesalehan kita tentu saja insyaallah. Baik, pemirsa sekalian, alhamdulillah kita sudah selesai di dalam pembahasan berkenaan tentang penyebab manusia ya masuk neraka dan kaitannya dengan wakaf hidup, dan daripadanya kita bisa memetik hikmah bagaimana dari rasa syukur kita sekecil-kecilnya melalui contoh dan suri teladan dari baginda Rasulullah SAW, kita bisa mengikuti beliau untuk menjadi pribadi yang bersyukur, untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sejati demi meraih kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang sejati juga. Jazakumullah ahsanal jaza kepada pemirsa yang terus setia hadir ya di dalam program Lafaz Al-Masih ini. Saya Yudi Wahyudin beserta kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Insya Allah ta'ala kita akan bertemu kembali pada episode-episode yang akan datang yang tentunya akan membawa keimanan dan kesalehan kita lebih meningkat lagi. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. از نور پاک قرآن صبح صفا دمیده